Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Master of Mystery, Pandu Wulung dari Lembah Nirbaya, Kota Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan bercerita dengan tamu yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Menceritakan sebuah kejadian, lagi-lagi yang dianggap tabu, tapi layak diperbincangkan. Dan Ibu Warsini merupakan orang sebagai korban penipuan oknum dukun. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja temui beliau untuk menceritakan secara lengkap bagaimana perjalanan beliau sampai ditipu oleh dukun sesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Warsini. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast saya, Pandu Wulung. Dan merupakan satu kehormatan bagi saya panjenengan hadir di sini. Merupakan suatu kebanggaan juga panjenengan datang kemari untuk menceritakan dan meminta sebuah solusi atas apa yang terjadi pada diri panjenengan. Iya. Ibu, Gini, bagaimana ceritanya sampai panjenengan ditipu oleh dukun? Silakan. gini Master. Baik. Saya kan punya anak. Baik. Anak saya kerja di Jakarta. Anaknya kerja di Jakarta. Baik, lanjut. Baru berapa hari itu nggak betah, jadi terus solusi aku main ke rumah tetangga. Nah di situ ada tetangga saya lagi sakit. Nah itu ada ibu-ibu ceritanya itu kayak dukun apa itu. Baik. Jadi aku saya bisa bantu Mbak, tapi nanti malam sampean ke sana ya ke rumah. Jadi saya ke situ. Malam-malam maghrib saya ke situ. Nah terus ibunya itu katanya nggak lagi di dalam, saya lagi ke apa sih namanya pantai selatan apa itu ngambil sesuatu kayak gitu. Jadi saya harus nungguin di rumah. Terus aku disuruh masuk ke kamarnya, itu ada pernak-pernik, ada keris, ada apa aja lah itu. Ibu saya harus milih yang mana kayak gitu. Lah kalau kayak yang ini nanti itu harus pakai telur apa tuh angsa apa sih namanya. Ini sebentar Ibu. Ibu ceritanya ini masih susah dimengerti. Ibu mengalami apa? Ya mengalami kayak ditipu sama dukun Ya. itu tersebut, Master. Ibu menceritakan dulu kenapa Ibu pergi ke dukun. Ya itu karena anak saya biar betah di Jakarta kayak Anaknya gitu. biar betah di Jakarta. Tapi ternyata Di Jakarta anaknya ngapain? kerja. Oh, Ibu mempunyai anak Iya, dan anaknya ini kerja di Jakarta. iya baru. Supaya anaknya itu betah, Iya, maka Ibu minta ke dukun. iya kan itu katanya. Meminta itu agar supaya pinter, betah. gitu. Iya. Dan apa lagi? Itu katanya, oh ini Mbak, ini dukun orang ini orang pintar. Berarti bisa, ditunjukkan bisa. sama Ditunjukkan sama rekan. rekan. Baik, lanjut. Jadi sayanya ke rumahnya. Rumahnya jauh sih, masuk ke perkampungan. Terus? Nah kayak gitu orangnya, ketemu sih orangnya ya, cuman kayak gitu mintanya ada baju salah satu setel kayak gitu syaratnya. Baju satu setel. Yang baru. Jadi besoknya orangnya ke rumah. Syaratnya harus aku ngasih nebus telur banyak. Telur angsa. Telur angsa lah itu. Telur angsa satunya katanya 500.000, Master. Terus? Jadi aku sampai kan nggak punya uang sama sekali itu, Master. Jadi sampai Suruh utang nebus berapa? 500.000 satunya, harus 2. Harus 2, 1 juta. Sampai aku nggak punya uang sama sekali. Baik. Sama minta pinjem ke Bank Plecit, Master. Apa tuh Bang Plecit? Bank Plecit itu ya sebangsa mingguan itulah. Buat nebus itulah, nebus Baik. telur. Baik. Nah, Dan terus telurnya supaya ditanam di kamar, Master. telurnya ada? Telurnya ada, udah dimasukin ke Oke. ditanam di kamarnya itu biar katanya biar betah gitu, Master. Baik. Lantas? Tapi setelah ditanam kok besoknya anak saya pulang.
Gitu Master. Jadi saya sekarang kalau masuk ke kamarnya anak saya jadi merasa bersalah. Sampai Bukannya sekarang. betah malah pulang. Iya itu Master. Jadi merasa ditipu tuh, udah telurnya mahal banget. Baik Ibu. Astagfirullahaladzim. Cerita singkat padat jelas. Baik Ibu. Apalagi? Terus udah disaratin ke dukun tersebut, minta supaya anaknya betah, suruh beli telur angsa sebagai syarat, Iya. dan baju sesetel untuk syarat, Iya. ya kan? Harga telurnya satunya 500.000, kalau Iya. beli 2 1 juta. Iya. Ya kan? Telurnya udah kebeli, udah ditanam, udah disyaratin katanya harus di bawah keramik sampai keramiknya udah di. Dibolongin. Iya. Malah gak lama pulang. Pulang besoknya. Nah, terus Ibu protes nggak ke dukunnya? Ya dukunnya nggak tahu, saya udah marah jadi nggak ke sana. Ini berapa bohong, dibohongin gitu Master. Jadi Ibu nggak harusnya percaya protes lagi dong. sama Nggak dukun percaya itu. lagi sama dukun. Baik. Terus apa lagi Bu? Ya udah sampai sekarang cuman kalau masuk ke kamarnya anak saya jadi saya merasa bersalah Master. Salah. Terus? Anak saya kan sebenarnya dulu pinter banget ngaji, apa itu Iya. gara-gara dimasukin kayak gitu. Jadi sekarang kayak gitulah Master. Kadang lihat anak saya jadi kayak sedih. Baik Ibu. Udah itu saja. Udah Master. Udah itu saja. Baik. Itu kalau boleh tahu anak Ibu perubahan itu sekarang gimana tuh Mas? Jadi kayak apa sih semenjak itu kecelakaan jadi kayak kalau ngomong itu nggak ada kontrol Master. Oh, itu beda lagi ceritanya. Iya, Jadi maksudnya apa karena telur tersebut apa Iya. gimana gitu. karena kecelakaan ya karena kurang hati-hati. Ya. Jadi Maksudnya kadang kepikiran ke itu juga apa gara-gara telur ya. baik Ibu, ya. Jadi Ibu ya, sekali lagi saya beritahukan kepada panjenengan seperti cerita kisah-kisah yang dalam video saya kemarin. Jadi dukun, oknum dukun kalau kerjanya enggak nipu-ngipul, ya cabul, ya kan. Jadi apa yang dilakukan dukun tersebut ya begitulah Bu, ya kan. Kalau saya tidak pernah memaksakan, ya. Ibu mau mengkonsumsi kapsul, saya mau konsumsi ini dan itu, saya tidak pernah memaksakan apa yang harus dibeli. Kalau memang minta solusi silakan, dan semua apa yang saya berikan kepada teman-teman ataupun orang-orang yang ingin dibantu itu semuanya memang ada bukti dan semua terrealisasi menjadi lebih baik. Tapi tadi telur sudah dipasang malah anaknya pulang kan Iya, gitu. katanya itu harus telur yang udah bukan apa-apa itu namanya itu lah Iya, yang udah Baik Ibu. Ada cerita lagi Bu? Mungkin setelah ya itu udah cuman sampai sekarang jadi kayak merasa terus bersalah utang kayak ke bank plecitnya gimana? utang belajarnya ya harus ngangsur tiap minggu Harus ngangsur tiap minggu 120 120 ngerolasi Bu. nggih Ngerolasi. Aduh, Ibu sinten? Marsini. Ibu Warsini ya, seorang ibu yang menghendaki anaknya ini untuk bisa bekerja menjadi betah kerasan di Jakarta. Beliau berinisiatif atas bujukan rekannya untuk datang ke tempat dukun ataupun paranormal yang dianggap bisa membantu menjadi betah ataupun kerasan. Sesampainya beliau di sana, disarankan untuk membeli telur angsa wukan atau telur angsa yang tidak jadi ya. Nah, satunya 500.000, 1 juta. Beliau tidak punya uang, akhirnya pinjam Bang Plecit. Tahu Bang Plecit? Seperti ini, Bang Plecit. Nah, seperti ini Bang Plecit. Dan akhirnya beliau menuruti sampai membeli telur tersebut dan ditanam di bawah tempat tidur. Di kamar. Tapi setelah ditanam bukannya kerasan tapi malah pulang teman-teman. Dan ibu sempat marah, ya ibu sempat marah, lalu ya sudah tidak dilanjutkan lagi ya Bu. Iya, nggak Tapi percaya lagi. akhirnya ibu masih ngancurin 120 kali
10 apa tadi 12 kali 10 minggu. Nah, ibu kayaknya ngangsurnya sambil kayak apa mukanya nggak tahu ya teman-teman. Tapi anggap ibu ya ini adalah sebagai pengalaman perjalanan Iya, ibu. Ustaz. Ambil hikmahnya ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Walaupun ada lantaran-lantaran yang harus dicampurkan, tentunya jangan sampai salah jalan. Kan begitu ya, Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang diceritakan Ibu kepada kita, walaupun sebentar, merupakan satu pengalaman dan merupakan satu cerita yang mungkin bisa menjadi pembelajaran daripada semua penonton podcast Pandu Misteri ataupun Pandu. Saya Mas Raffi dari Pandu Wulung mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus lebarkan sayap keluarga terus lebarkan sayap channel Pandu Wulung, Pandu Misteri dan podcast Pandu Misteri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.